Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubra, di mana kita masih membahas tentang subtema yaitu data konkret tentang hari berbangkit. Kita telah bahas ikhwah tentang data-data tersebut, di mana penulis kitab Qiyamatul Kubra menyebutkan ada beberapa data, ada beberapa hujjah dan dalil dalam penetapan adanya hari berbangkit. Yang pertama yang telah kita pelajari yaitu berita ataupun kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang hari berbangkit. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dalam Al-Qur'an tentang hari berbangkit ini dengan 9 uslub, dengan 9 cara. Kemudian dalil yang kedua, data yang kedua, yaitu pendalilan adanya hari berbangkit dengan diciptakannya manusia. Artinya apabila Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia, mampu menciptakan makhluk yang tadinya tidak ada menjadi ada, maka akan lebih mampu lagi, akan lebih sanggup lagi untuk mengulanginya kembali. Jadi bukanlah satu hal yang mustahil. Ya sebagaimana logika kita, ikhwah, logika kita bahwasanya apabila seorang itu mampu mengadakan yang tidak ada, maka tentunya akan lebih mampu lagi untuk mengulangi lagi apa yang tadinya sudah ada menjadi tidak ada, kemudian diadakan kembali. Demikian ikhwah. Ya, seperti manusia. Awalnya manusia tidak ada. Walam taku syai'a. Walam yaku syai'a. Manusianya tadi tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Kemudian Allah matikan manusia dan Allah bangkitkan kembali, membangkitkan kembali. Apalah susahnya bagi Allah untuk membangkitkan yang tadinya ada. Itu data yang kedua, dalil yang kedua. Yang ketiga ikhwah yang telah kita bicarakan yaitu Allah Subhanahu wa taala mampu, sanggup, berkuasa menciptakan makhluk-makhluk yang jauh lebih besar, lebih luas, lebih agung daripada ciptaan manusia. Apabila Allah sanggup menciptakan makhluk yang jauh lebih besar, lebih berat, lebih dan lebih segalanya, maka apalah susahnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, awalam yara anna Allah alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ay yakhluqa mithlahum.
Tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit yang 7 lapis dan bumi? Itu Maha berkuasa untuk menciptakan mereka. Demikian ikhwan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk yang jauh lebih rumit ketimbang manusia, maka tentunya untuk menciptakan manusia, untuk membangkitkan manusia bukanlah satu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keempat, ya, terkait dengan data hari berbangkit, yaitu kalau Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, ya Allah juga Maha berkuasa untuk merubah makhluknya dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan biji-bijian, itu mati. Kalau kita letakkan dia di atas meja yang kering, maka dia akan seperti itu. Tapi kalau kita letakkan di tempat yang basah, ternyata benda yang kita anggap mati itu bisa hidup dan tumbuh menjadi sebuah pohon yang rindang dan dapat memberikan buah-buahan yang bermanfaat bagi manusia. Biji, ikhwah, ya, biji yang kita anggap dia itu mati, tapi ternyata dia bisa tumbuh hidup. Itu salah satu contoh, ikhwah. Ya, salah satu contoh bahwasanya Allah itu bisa merubah makhluknya dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, keadaan yang lain. Kemudian data yang kelima, ya, ihya'u ba'dil amwati fi hadhil hayat, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan Dia, yaitu menghidupkan sesuatu yang sudah mati, orang yang sudah mati di alam dunia ini. Kita lihat. Syahada ba'dul bashari fi fatratin mukhtalifatin minat tarikhi audatal hayati ilal jusatil hamidah wal 'azami al baliyah. Bahwasanya sepanjang sejarah manusia ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, langsung Allah perlihatkan kepada dia bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mayat, ya, mayat kembali hidup, atau tulang yang sudah hancur kembali menjadi makhluk hidup. Itu disaksikan langsung, dan itu di alam dunia ini, bukan di alam barzakh, ya, bukan di alam barzakh, di alam dunia, dan itu disaksikan oleh beberapa orang, ya, dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang sudah hancur lebur. Bahkan kejadian tersebut terjadi pada diri mereka sendiri. Di mana dia mati, kemudian Allah hidupkan, dan itu masih dalam kehidupan dunia ini. Bal syahadu al-hayata tadubbu fi ba'dil jamad. Bahkan mereka langsung menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan muncul dari sebahagian benda mati. Waqad haddatsana Allah tabaraka wa ta'ala an syai'in min hadhil mu'jizati al-bahirati. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kepada kita tentang mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Wa min dzalika anna qauma Musa qalu lahu. Di antaranya kaumnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa pernah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata mereka? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kami tidak akan beriman, kami tidak akan mempercayaimu ya Musa sampai kami melihat Allah secara jahar, secara langsung. Jadi umatnya Nabi Musa ini gak percaya dengan Nabi Musa tentang Allah sampai mereka ingin melihat Allah langsung dengan mata kepala mereka. Begitulah ikhwah, ya. Kalau bahasa Medannya, degilnya orang Bani Israel ini. Begitulah dia. Ya. Padahal Allahu Akbar, mereka itu kan sudah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, dan Allah selamatkan dengan mukjizat.
Seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 64, wa auhayna ila Musa anidrib bi asaqal bahar. Kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Fanfalaqa, maka terbelahlah laut. Kana kullu firqin qattaudil azim, maka masing-masing ya, laut yang terbelah itu bagaikan gunung yang menjulang tinggi. Jadi ikhwah, air yang sifatnya itu akan mengalir ke tempat yang rendah gak berlaku di saat ini. Bahkan dia bagaikan tembok. Ya, laut yang dibelah oleh Nabi Musa berubah menjadi sebuah jalan. Adapun airnya ada di kiri dan di kanan, tidak tumpah ke jalan. Jadi kalau yang lewat pada waktu itu, ya, kalau dia masukkan air, tangannya ke air, ya basah begitu. Ini air, ya, masuk seperti kalau kita kan mencelupkan tangan kita ke bawah tuh, ya. Kalau ini enggak, mereka mencelupkan tangan mereka ke samping tuh, ke samping mereka celupkan tangan mereka ke air. Air ini enggak tumpah ke mereka, tapi mereka bisa celupkan. Begitulah ikhwah. Fakana kullu firqin qattaulil azim, qattauzil azim. Dua air ini itu bagaikan gunung yang menjulang. Itu dilihat langsung oleh Bani Israel. Ya. Saya yakin seandainya ini itu terjadi di zaman kita sekarang, gak akan ada orang yang gak beriman lagi. Kemungkinan ya. Karena ini kejadiannya sangat luar biasa, ikhwah. Ya. Kejadian yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dan itu disaksikan oleh mata kepala Bani Israel itu sendiri. Itu mukjizat yang luar biasa, ikhwah. Atau akhirnya selamatlah mereka dari kejaran Firaun. Firaun pun Allah tenggelamkan. Kemudian bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam soal Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Kami naungi kalian dengan awan. Masya Allah. Jadi Bani Israel itu selama mereka berjalan, ya berjalan itu nggak diterpa sinar matahari, tapi Allah payungi mereka dengan awan. Coba bayangkan, buat umat mana yang seperti itu Allah beri perlakuan seperti itu. Kemudian tidak hanya itu, wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dan juga kami turunkan. Kata Allah, kami turunkan kepada kalian. Jadi ini Allah bicara dengan Bani Israel. Dan kami turunkan kepada kalian manna wassalwa. Ini makanan langsung turun dari langit. La haula wa la quwata illa billah, subhanallah. Yang turun dari langit langsung bisa mereka konsumsi. Itu mereka lihat sendiri. Coba ikhwah, mereka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membelah laut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi mereka keistimewaan karunia mereka berjalan tanpa terkena sinar matahari yang sangat panas karena Allah naungi mereka dengan awan. Kemudian Allah turunkan untuk mereka makanan manna wassalwa. Tetapi ketika di saat seperti itu yang mereka sudah melihat langsung mujizat seperti itu, mereka masih berani mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman denganmu ya Musa. Ya. Ingat ikhwah, para pemirsa, ini setelah kejadian-kejadian ini ya. Setelah kejadian-kejadian yang kita sebutkan tadi, mereka masih sanggup mengatakan lan nu'mina lak. Musa, kami enggak akan beriman terhadapmu hatta narallah jahrah, sampai kami melihat Allah dengan nyata dengan mata kepala kami sendiri. Ikhwah, ini betul-betul apa ya, sangat kufurnya ya Bani Israel ini. Maka marah Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Akhirnya kalian, kata Allah, disambar petir dan kalian langsung melihat sendiri kalian itu disambar petir sampai mati. Summa ba'atsnakum min ba'dil mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian setelah itu kami hidupkan kalian kembali setelah kalian mati. Harapannya la'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur.
Karena kalau kalian mengucapkan kalimat ini kalimat kufur. La nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami enggak beriman kepadamu ya Musa sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Ini kalimat kufur. Sampai Allah sambarkan kepada mereka petir dan mereka pun mati. Tapi dengan kasih sayang Allah terhadap Bani Israel ini, Allah hidupkan mereka kembali. La'allahum yashkurun, semoga la'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi umat Nabi Musa itu pernah merasakan mati dan Allah hidupkan mereka kembali. Itu kisah pertama ikhwah. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah Allah matikan. Kemudian ikhwah, fakutila banu Israel qatilan. Maka kutila banu Israel qatilan wattahama kullu qabil al-akhir biqatlihi. Demikian juga kisah di mana salah seorang dari kabilah Bani Israel ada yang terbunuh. Akhirnya masing-masing kabilah ini saling menuduh. Karena waktu itu ada 12 kabilah yang di bawah pimpinan Nabi Musa. Dan Nabi Musa memimpin 12 kabilah Bani Israel. Salah seorang dari kabilah tersebut ada yang terbunuh, sehingga masing-masing kabilah ini saling menuduh, oh fulan, kabilah fulan yang membunuh. Fa'amarahum nabiyyuhum ayyadhbahu baqarah. Sehingga Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi. Fadzabahuha ba'da an ta'annatu fi talabi sifatiha. Dan akhirnya pun mereka menyembelih seekor sapi, itu pun setelah terlalu banyak bertanya tentang syarat-syarat. Apa warnanya, perawan apa tidak, apakah sapi tersebut pernah dibuat untuk membajak apa tidak. Ya, karena pertanyaan-pertanyaan mereka ini, akhirnya persyaratan semakin banyak. Semakin banyak persyaratan, maka semakin sulit untuk mencari sapi yang dimaksud. Demikian ikhwah. Sampai Allah katakan wa makadu yaf'alun, sampai mereka hampir tak melakukannya. Kenapa? Semakin sulit. Ketika Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Musa agar mereka menyembelih sapi, sebenarnya awalnya sapi mana saja bisa mereka sembelih. Tapi karena mereka bertanya, Musa sapinya sapi yang bagaimana? Musa warnanya apa? Warnanya kuning-kuning yang bagaimana? Terus sapinya sapi janda atau perawan. Kemudian sapinya itu apakah sapi yang pernah dipakai untuk bajak sawah apa tidak? Demikian ikhwah. Ketika Nabi Musa menjawab satu persatu, akhirnya dengan terpaksa mereka memilih salah satu sapi yang memenuhi syarat, dan itu hampir mereka tidak menyembelihnya karena sulitnya untuk mencari sapi yang dimaksud. Itu gara-gara pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada Nabi Musa. Summa amarahum nabiyahum ba'da dzabhiha ayadribu al-qatila bi juz'in minha. Kemudian Nabi Musa menyuruh mereka, kemudian setelah menyembelih sapi yang dimaksud, maka Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka untuk memukulkan bahagian badan si sapi ke si mayit ataupun ke orang yang dibunuh. Ya, hanya Allahu a'lam bishawab, apakah ekornya, apakah jantungnya, ataukah hatinya, Allahu a'lam bishawab. Ya, intinya setelah sapi disembelih, diambillah bahagian dari tubuh sapi tersebut dan dipukulkan ke orang yang terbunuh. Demikian ikhwah, ya, dipukulkan ke orang yang terbunuh. Fa'ahyahu Allahu wa hum yanzurun, dan tiba-tiba orang yang terbunuh tersebut hidup kembali. Ya, hidup kembali. Fa'akhbara amman qatalah, dan memberitahukan siapa yang telah membunuh dirinya. Demikian ikhwah. Jadi tadinya mati, hidup kembali.
Bayangkan ikhwah, hanya dengan memukul dengan bahagian daripada daging sapi itu. Ya, ini pun sebenarnya hanya sekedar syarat begitu saja. Kalaupun Allah katakan hidup itu ikhwah. Tapi begitulah. Intinya di situ adalah Allah menunjukkan kepada kita mudah menghidupkan yang sudah mati. Bahkan itu terjadi di saat kehidupan dunia ini terbentang, bukan setelah di alam barzakh dan bukan ketika hari kiamat. Kemudian ikhwah, ya, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah ayat 73, faqulna dribuhu bi ba'dhiha. Kami katakan pukulkan si orang yang terbunuh tersebut dengan bagian dari sapi tersebut. Kadzalika nuhyil mauta. Demikianlah kami hidupkan orang yang sudah mati. Wa yurikum ayatihi. Allah ingin tunjukkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa berpikir. Jadi seolah Allah mengatakan di sini, kalian tengok tuh kisah. Bagaimana kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa tersebut. Allah hidupkan orang ini setelah dia mati. Kadzalika nuhyil mauta. Demikianlah kami kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Wa yurikum ayati, dan ingin melihatkan kepada kalian bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati tersebut. La'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan katakan enggak mungkin, mustahil Allah membangkitkan orang yang sudah mati. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Kemudian Allah juga menceritakan dalam ayatnya, akhbarana 'anil ladzina farru min diyarihim wa hum ulufun khasyatal mauti. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kepada kita bagaimana sebagian orang yang jumlahnya ribuan lari meninggalkan tempat mereka karena takut mati. Ini ikhwah kisahnya kalau kita baca dalam tafsir, yaitu tentang 4.000 orang yang lari dari kematian, maksudnya di tempat mereka itu sedang terjangkit penyakit ta'un yang sangat berbahaya. Dan mereka ingin meninggalkan tempat mereka ini. Kata mereka, kita akan selamatkan diri kita dari kematian dengan pindah ke tempat lain. Demikian. Padahal kan aturannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumut ta'un", apabila kalian mendengar ada wabah ta'un di ardin, di satu tempat, ya, fala tadkhuluha, jangan kalian masuk ke daerah tersebut. Wa idza waqa'a bil ardi wa antum fiha, tapi kalau terjadi ta'un itu menular di tempat kalian, ya, fala takhruju minha, jangan kalian keluar dari tempat kalian tersebut. Nah, hanya orang ini ingin lari dari ta'un, padahal nggak boleh seharusnya mereka keluar, karena itu akan menjangkitkan orang-orang lain. Jadi kata mereka, kita akan lari dari ini semua, kita menyelamatkan diri kita dari kematian. Itu jumlah mereka waktu itu, ya, meninggalkan daerah mereka yang sedang terjangkit ta'un sebanyak 4.000 orang. Akhirnya ketika mereka berada di satu tempat, Allah matikan mereka semua. Ya, Allah matikan mereka semua. Fa'amatahumullah, Allah matikan mereka semua. Summa ahyahum, kemudian Allah hidupkan kembali. Ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 243, alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang lari keluar dari daerah mereka yang jumlahnya ribuan, hadaral maut, karena takut kematian. Faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Kemudian Allah berkata, matilah kalian semua.
summa ahyahum, matilah mereka, tapi kemudian Allah hidupkan kembali. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sungguhnya Allah memberikan karunia yang banyak kepada manusia, tapi ataupun hanya saja banyak manusia yang tidak bersyukur. Di sini penulis sudah menyebutkan 3 kisah, ya, 3 kisah, yaitu kisah orang Bani Israel yang Allah matikan dengan disambar petir, kemudian Allah hidupkan kembali, ya. Kemudian kisah Nabi Musa dengan seorang yang terbunuh, ya, hidup kembali dengan memukulkan dengan bagian dari sapi yang disembelih. Kemudian kisah ini, ya, yang Allah matikan mereka serempak, ya, sebanyak 4.000 orang, kemudian Allah hidupkan kembali. Kemudian wa haddatsana 'anil ladzina marra 'ala qaryah wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Allah juga menceritakan kepada kita bagaimana ada seseorang yang melintasi satu kampung yang sudah hancur kampungnya, ya. Dinding-dindingnya sudah runtuh, sudah hancur. Kemudian orang-orangnya sudah bermatian. Fata'ajjaba min ihya'illahi laha ba'da mautiha. Kemudian orang ini merasa bergumamlah, kita katakannya, apa bisa Allah menghidupkan orang yang sudah mati ini? Dia sudah melihat bagaimana orang-orang bermatian, kemudian kampungnya juga sudah runtuh, ya, sudah runtuh, khawiyatun ala urushiha, dinding-dindingnya sudah runtuh semuanya. Kemudian fa'amatahullahu mi'ata amin thumma ba'athah. Lantas setelah itu Allah matikan orang ini dan kemudian Allah hidupkan kembali. Falamma su'ila kam labista, ketika dia ditanya, emang berapa lama kamu sudah berada di sini? Dhanna annahu lam yalbith illa yauman aw ba'da yaumin. Dia mengira dia di situ paling hanya 1 atau setengah hari. Wa ba'da ihya'ahu wa ba'da ihyaihi ahyallahu lahu himarahu. Setelah Allah hidupkan dia, Allah hidupkan juga keledainya yang dia bawa, yang dia kendarai. Wa huwa yanzuru ila qudratillahi kaifa tu'idul khalq. Dan Allah ingin melihatkan kepada mereka, melihatkan kepada dia, dan dia melihat langsung bagaimana kuasa Allah untuk mengembalikan makhluk yang sudah mati. Al-'idhamu tatashakkalu wa tatakawwanu awwalan summa tuksa bil lahmi. Tadinya tulang yang sudah hancur, kemudian sedikit demi sedikit kembali menjadi tulang. Kemudian tulang belulang itu pun menyatu satu dengan yang lain. Setelah itu jadi sudah bersatulah rangka keledainya. Kemudian sedikit demi sedikit rangka keledai ini, tulang keledai ini kembali sedikit demi sedikit dibungkus oleh dagingnya. Kemudian summatun fakhur ruhu, kemudian ditiupkanlah ruh ke kendaraan tersebut. Amma ta'amuhu alladhi kana ma'ahu qabla ayyamut faqad baqiyatil kal azminati tawilati saliman lam yufsid wa lam yata'affan. Adapun makanan yang dia bawa sebelumnya, sebelum dia mati, sebelum dia meninggal, ternyata setelah berlalu sekian zaman, ternyata makanan yang dia bawa itu masih tetap utuh, mati tetap segar, tidak rusak dan tidak busuk. Wa tilka ayatul ukhra tadullu ala qudratillahil bahirati. Ini merupakan tanda kebesaran Allah yang lain yang menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 259, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Atau seperti seorang yang melintasi sebuah kampung di mana kampung itu sudah runtuh, ya, dan dia berkata, bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati seperti ini. Kemudian Allah ingin tunjukkan kepada orang ini. Fa'amatahullah mi'ata amin summa ba'atha. Lantas orang tadi itu Allah matikan
selama 100 tahun. Bayangkan, selama 100 tahun. Tsumma ba'atsah, kemudian dia pun dibangkitkan kembali. Qala kam labista, kemudian ditanyakan kepadanya, berapa lama kamu berada di sini? Qal labistu yauman aw ba'da yaum. Dia mengatakan, aku di sini paling sehari atau setengah hari. Kemudian qala bal labista mi'ata amin. Kata Allah, enggak, kamu bukan setengah hari dan juga bukan 1 hari tinggal di sini. Kamu di sini sudah melewati masa 100 tahun, kata Allah. Enggak percaya? Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Kamu lihat makananmu, ya, dan minumanmu masih utuh, bagus. Kemudian wanzur ila himarika walinaja'alaka ayatan linnas. Dan kamu lihat itu keledaimu. Jadi ketika dia melihat keledainya itu sudah menjadi tulang belulang dan tulangnya pun sudah menjadi tanah. Sudah rapuh menjadi tanah. Kamu lihat tuh, keledaimu sudah menjadi tulang belulang dan rapuh menjadi tanah. Wanzur ila himarika walinaja'alaka ayatan linnas. Kamu lihat keledaimu dan ini akan kami jadikan sebagai tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah terhadap umat manusia. Wanzur ila li'idham kaifa nunshiduha. Kamu lihat itu tulang-tulang keledaimu, ya, bagaimana tulang tersebut satu persatu saling menyambung, ya, saling menyambung. Kemudian summa naksuha lahma, kemudian kami bungkuslah tulang belulang tersebut dengan daging. Falamma tabayyana lahu, ketika sudah jelas bagi dia bahwasanya Allah Maha berkuasa menghidupkan yang mati, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dia pun berkata, aku mengetahui bahwasanya Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Inilah kisah yang 1, 2, 3, 4. Ini kisah yang keempat, ya. Kemudian kisah yang kelima. Jadi Al-Quran menyebutkan kisah-kisah ini, ikhwah, di mana Allah mematikan dan menghidupkan kembali, dan itu masih masa di dunia. Kisah kelima, ya. Dalam kisah yang kelima, ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum, Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Wa Ibrahimu alaihissalam da'a rabbahu ayyuriyahu kaifa yuhyil mauta. Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Tuhannya, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang sudah mati. Fakana hadza musyhidu alladhi haddatsana al-haq tabaraka taala. Dan ini merupakan masyhad, ya, bukan musyhid. Ini merupakan masyhad. Ini merupakan pemandangan yang Allah ceritakan kepada kita dalam ayatnya, yaitu Al-Baqarah ayat 260. Apa kata Allah? Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Kata Allah, qala awalam tu'min, Ibrahim, apakah kamu tak beriman bahwasanya aku itu berkuasa untuk menghidupkan yang mati? Apakah engkau belum percaya bahwasanya aku Maha berkuasa, sanggup untuk menghidupkan yang sudah mati? Qala bala. Kata Nabi Ibrahim, enggak ya Allah, aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk lebih menenangkan hatiku. Nah, demikian ikhwah. Ini menunjukkan bahwasanya keyakinan seorang itu bisa bertingkat-tingkat. Ya, Nabi Ibrahim yang selama ini hanya mendengar wahyu dari Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa menghidupkan yang sudah mati, dan dia beriman itu. Tapi kan beda, keimanannya akan semakin tangguh, akan semakin kuat kalau dia lihat sendiri. Nah, seperti kisah seorang yang lewat di sebuah kampung yang hancur tadi. Dia kan katakan, qala anna yuhyillahu ba'da mautiha. Yuhyillahu ba'da mautiha. Qala anna yuhyillahu ba'da mautiha. Bagaimana? Bagaimana? Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana cara Allah menghidupkan ini setelah mati? Demikian. Tapi kan akhirnya Allah tunjukkan kepada dia bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Apa kata yang terakhir? Qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui sekarang bahwasanya Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan nggak percaya Allah itu Maha
menghidupkan yang mati. Bukan nggak percaya, dia percaya, tapi dia ingin agar kepercayaan tersebut, keyakinan tersebut, keimanan tersebut semakin kokoh dengan melihat langsung. Makanya jawaban Nabi Ibrahim ketika Allah mengatakan, "Qala awalam tu'min?" Ibrahim, kamu nggak percaya ini? Ya, kata Nabi Ibrahim, "Qala bala." Ya Allah, aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi untuk lebih menenangkan hatiku, agar hatiku tenang. Aku sudah percaya, agar percaya ini, keyakinan itu lebih mantap. Nah, gitu ikhwah. Ya. Kemudian qala, kata Allah, fakhudh arba'atan minat tayri. Kamu ambil Ibrahim, kamu tangkap 4 ekor burung. Fasurhunna ilaika. Kemudian kamu cincang-cincang ini burung. Ya, kamu cincang-cincang. Jadi 4 burung dicincang-cincang. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, itu 4 burung yang berbeda. Bukan satu jenis, tapi yang berbeda-beda jenis. Sebutkan di situ ada burung burung merak dan lain-lain lah. Intinya 4 jenis burung. Arba'atair, 4 jenis burung. Nah, kemudian 4 jenis burung ini disembelih dan dicincang-cincang dagingnya. Dicincang-cincang, kemudian diaduk dagingnya. Kemudian summa ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian ya kemudian cincangan daging yang sudah menyatu ini dibagi-bagi ya menjadi beberapa bahagian. Satu bahagian diletakkan di satu gunung, satu bahagian diletakkan di gunung yang lain, satu bahagian lagi diletakkan di gunung yang lain. Begitu ikhwan. Jadi sudahlah 4 burung ini dengan 4 burung yang jenis yang berbeda, kemudian disembelih dan dicincang-cincang, diaduklah daging-daging tersebut. Daging-daging yang sudah dicampur tersebut itu dibagi beberapa bahagian, masing-masing bahagian diletakkan di beberapa gunung. Kemudian summa da'uhunna, kemudian kamu panggillah burung-burung tersebut. Ya'tinaka sa'ya, maka burung-burung tersebut akan datang memenuhi panggilanmu. Demikian ikhwah, akan datang memenuhi panggilanmu. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu maha azizun hakim. Sungguhnya Allah itu maha bijaksana. Ya, maha berkuasa lagi maha bijaksana. Kemudian amarahullahu ayya'khudha arba'atan minat tuyur fadhabahaha fayadhbahuha, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 jenis burung dan disembelih. Summa farraqa ajza'aha ala iddatil jibal, kemudian masing-masingnya diletakkan di atas gunung. Summa nadaha amron iyyaha bil ijtima', kemudian Nabi Ibrahim panggil ya untuk berkumpul. Fakana kullu 'adhin ya'ti wa yaqa'u fi makanihi, dan masing-masing cincangan tersebut masing-masing mencari temannya, ya, mencari temannya, sehingga yang daging sana nyatu dengan yang di sini karena itu temannya, ya, itu kawannya, sehingga akhirnya jadilah dia 4 kembali menjadi 4 ekor burung yang utuh. Kemudian falamma takamala istima'uha nafakhallahu fiha ruh. Setelah selesai, ya, semua sudah menjadi burung yang utuh, kemudian Allah tiupkanlah ruh ke 4 burung ini. Fantalaqat mahlaqatan fil fadha, fantalaqa muhallaqatan fil fadha, maka burung itu pun terbang ke angkasa. Demikian ikhwah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan testimoni kepada Nabi Ibrahim. Coba kamu buat seperti ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati, dan sangat mudah untuk menghidupkan yang mati. Demikian ikhwah. Itu kisah yang kelima. Ada kisah yang keenam.
Wa Isa alaihissalam kana yasna'u min at-tini ka hay'ati at-tayri thumma yanfakhu fihi fayakunu tayran biidznillah. Nabi Isa alaihissalam beliau membuat bentuk burung dari tanah liat, kemudian dia hembus dan akhirnya menjadi burung betulan dengan izin Allah. Wa kana yuhil mauta biidznillah. Nabi Isa juga bisa menghidupkan yang sudah meninggal dengan izin Allah. Faqad qala liqaumih, Nabi Isa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku adalah utusan Allah kepada Bani Israel dan aku datang kepada kalian membawa ayat-ayat Rabb kalian. Anni akhluqu lakum minat tin ka hay'atit tayr. Aku membuat untuk kalian dari tanah liat ya seperti bentukan burung ya, kahai'ah at-tayr. Hai'ah di sini ikhwafiddin bukan seperti burung betulan karena ini nggak dibolehkan ya. Atau mungkin Allahu a'lam bissawab pada waktu itu membuat berhala begitu dibolehkan ya, seperti kejadiannya pada zaman Nabi Nuh di mana setan menyuruh orang-orang yang beriman pada waktu itu untuk membuat patung 5 orang soleh yang sudah meninggal. Mereka melakukan itu untuk mengingat bagaimana semangat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat bagaimana kesolehan mereka sehingga mereka juga terpacu untuk ikut soleh seperti mereka. Baik. Kemudian ikhwah, fa'anfukhu fihi. Kemudian aku tiupkan, aku meniup, aku menghembus burung tersebut, fayakunu tayran biidznillah, dan akhirnya menjadi burung betulan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhil mauta biidznillah. Aku mampu menyembuhkan penyakit buta yang dibawa dari lahir dan penyakit kusta. Wa uhil mauta, dan aku juga bisa menghidupkan yang mati biidznillah dengan izin Allah. Demikian ikhwah. Jadi ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Maha berkuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat itu kepada Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kemudian kisah berikutnya ikhwah, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Ya, tentang Ashabul Kahfi di mana mereka tidur dalam guanya selama 309 tahun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa ba'atnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Dalam soal Kahfi ayat 12. Kemudian Allah juga sebutkan masih dalam soal Kahfi, wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum. Demikianlah kami bangkitkan mereka kembali. Jadi mereka masuk ke dalam gua, ada beberapa orang pemuda yang lari bersembunyi dalam gua karena mereka dikejar-kejar oleh raja pada waktu itu. Dikarenakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka sekitar 7 orang, ya ada anjingnya juga. Jadi mereka bersembunyi, di saat mereka bersembunyi itulah Allah tidurkan mereka selama 309 tahun dan mereka tidak sadar tentang hal itu. Kemudian ikhwah, kemudian kami bangkitkan lagi mereka. Kami bangunkan mereka. Mereka pun saling bertanya. Qala qailun minhum kam labithtum. Di antara mereka ada yang bertanya, kita sudah berapa lama di gua ini? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Dijawab oleh mereka sendiri, ya paling 1 atau setengah hari kita masih di gua. Padahal sudah 309 tahun. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Udahlah, Allah lebih tahu sudah berapa lama kita di gua. Kemudian falabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. Sesungguhnya mereka itu sudah berada dalam gua selama 309 tahun. Demikian ikhwan. Ya. Terakhir yaitu kanat ayatu Musa al-kubra asa jamidatan yulqiha 'alal ardi fatatahawwalu biqudratillah ila thu'banin mubin. Terakhir kisah Nabi Musa alaihissalam di mana dia memiliki tongkat. Tongkat ini kan benda mati. Ketika tongkat yang benda mati ini dia lemparkan, ternyata berubahlah tongkat itu menjadi ular yang sangat besar.
Itu ular betulan, bukan ular sihir-sihiran, ular betulan. Ya. Dalam surat Syu'ara ayat 32 Allah mengatakan fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Dan Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, ternyata tongkat tersebut berubah menjadi seekor ular anaconda. Ular yang sangat besar, ya. Fa indama alqa as-saharatu hibalahum wa asiyahum wa alqa Musa asahu. Dan tukang-tukang sihir Firaun juga melemparkan tongkat dan tali-tali mereka. Ya, tongkat dan tali-tali mereka. Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Jadi ini perlawanan antara Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir. Ya, dengan waktu yang sudah ditentukan, disepakati antara Firaun dengan Nabi Musa dan disaksikan oleh rakyat Mesir. Ya. Wa ayyuhsyaran nasu duha, waktunya juga pagi. Disepakatilah, ya, disepakati, maka berkumpullah tukang-tukang sihir tukang-tukang sihir Firaun yang waktu itu memang ilmu sihir itu luar biasa hebatnya pada waktu itu. Ya. Di lapangan penuh dengan pengunjung yang melihat antara satu orang Nabi Musa melawan puluhan tukang-tukang sihir. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kalian dahulu melempar atau saya melempar? Ya, kata Nabi kemudian disepakatilah ternyata tukang-tukang sihir dahulu yang melemparkannya. Setelah tukang-tukang sihir melemparkan tali dan tongkat mereka, berubahlah menjadi faidah hiya hayyatun tas'a. Berubahlah tali-tali tersebut menjadi ular-ular yang melata. Begitu banyak, ikhwah. Ya, tali dan tongkat tukang sihir itu tiba-tiba menjadi ular-ular yang melata. Demikian, ikhwah. Sampai Nabi Musa pada waktu itu pun takut. Saking banyaknya ular-ular tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadi Nabi Musa, ya. Bahkan dalam ayat dikatakan Nabi Musa hampir lari. Allah katakan aqbil la taqaf. Musa, kembali, jangan takut. Innaka antal a'la. Kamu itu akan menang. Maka Allah wahyukan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya yang hanya satu. Kalau tukang sihir ini tongkat yang dilemparkan itu tongkat yang ratusan banyaknya. Sampai saking banyaknya ular yang melata tersebut, Nabi Musa menjadi takut. Tapi Nabi Musa Allah suruh melemparkan tongkat yang satu aja. Udah? Kemudian fa idza hiya tabtali'u tilkal 'asa wal hibala kathratihim. Ternyata tongkat Nabi Musa ini yang berubah menjadi seekor anaconda yang sangat besar, dan ular yang sangat besar ini melahap semua ular-ular buatan tukang sihir tersebut. Habis dilahap oleh ularnya Nabi Musa. Bayangkan. Ya, habis. Demikian Allah sebutkan dalam surat Syu'ara ayat 49, fa'alqa Musa 'asah. Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Maka tongkat tersebut pun menjadi ular dan melahap seluruh benda-benda palsu yang diada-adakan oleh tukang sihir. Makanya ikhwafiddin, pada saat itu langsung tukang-tukang sihir itu sujud, ya, beriman dengan Nabi Musa, karena dia tahu apa yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Sihir nggak mampu melakukan seperti itu. Demikian, ikhwah. Maka yakinlah pada waktu itu tukang-tukang sihir yang menjadi pembicaraan kita adalah tongkat Nabi Musa, ya, menjadi ular anaconda yang sangat besar. Benda mati menjadi benda hidup. Demikianlah, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu kisah-kisah di dunia di mana yang tadinya ada orang lain yang mati, kemudian Allah hidupkan kembali. Dia saksikan dengan mata kepala sendiri. Ya, ada yang dialami oleh dirinya sendiri. Dia yang Allah matikan dan dia yang Allah hidupkan. Kemudian Allah sebutkan juga tentang seperti tongkat Nabi Musa yang tadinya dia mati, ternyata bisa menjadi benda hidup. Demikian, ikhwah rahimanallahu. Itu menunjukkan bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala sepanjang sejarah dunia ini pernah menunjukkan kepada orang-orang tertentu bahwasanya Allah bisa menghidupkan yang sudah mati, bahkan benda yang mati bisa menjadi benda hidup, ya, bahkan kembali menjadi benda mati lagi. Apalah susahnya bagi Allah untuk membangkitkan manusia setelah kematiannya nanti di hari kiamat.
Demikian para pemirsa rahimanallah wa iyyakum, data konkret yang kelima tentang pastinya hari berbangkit. Demikian semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, menambah keyakinan kita tentang hari berbangkit. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materi yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif. Pertanyaan pertama kita akan bacakan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Istiqomah dari Bekasi. Mohon izin bertanya Ustadz, apakah benar orang tua yang sudah meninggal selama 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, juga haulnya, arwahnya hadir di rumah untuk menyaksikan anak-anaknya dan bisa datang dalam mimpi kita untuk memberi isyarat atau pesan kepada kita. Jazakallahu khairan atas jawabannya Pak Ustadz. Jazakumullahu khairan bagi ibu yang bertanya, wa barakallahu fiik. Apabila kita bicara tentang ruh, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberitahu tentang masalah ruh kecuali hanya sedikit. Berarti ikhwah, dalam kita bicara masalah ruh, maka kita hanya bisa bicara yang sedikit itu. Itu pun yang Allah beritahukan kepada kita. Saya ulangi ayatnya, surah Al-Isra, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Katakan ya Muhammad, ruh itu urusan Allah dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi Allah hanya memberi kita, Allah hanya memberi kita ilmu tentang ruh itu hanya sedikit. Jadi sedikit yang kita dapati ini, itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak boleh bicara tentang ruh kecuali yang ada beritanya baik dari Allah maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita kembali kepada pertanyaan. Apakah ruh-ruh itu tetap ada di rumah selama 3 hari, 7 hari, datang lagi di hari ke-100, hari ke-40, datang lagi di hari ke-100, datang lagi di hari ke-1000, atau di penghujung tahun? Apakah seperti itu? Maka ketika kita mau menetapkan seperti ini, kita wajib untuk mendatangkan dalil. Apakah benar roh itu ada di keluarganya sampai hari-hari yang disebutkan tadi? Ternyata kalau kita lihat hadis-hadis tentang roh setelah dia dicabut oleh malaikat maut, seperti yang sudah kita pelajari ya di waktu kita bahas masalah kitab Qiyamatul Kubro, tentang kematian, ya, kita sudah selesaikan masalah kematian, tentang kematian di mana manusia itu innal mu'min idza aqbala ilal akhirah wa adbara minad dunya. Seorang mukmin apabila dia akan pergi ke akhirat dan akan meninggalkan dunia, nazalal malaikah bikafanin min kafanil jannah wa hanutin min hanutil jannah. Mereka datang membawa kain kafan dari surga dan wangi-wangian dari surga. Kemudian fajalasu muddal basar, maka mereka pun rombongan ini duduk di sejauh mata memandang. Kemudian fa'ata al-malakul maut, maka datanglah malaikat maut, fajalasa inda ra'si, dan malaikat maut pun datang dan duduk di dekat kepala si orang yang akan dicabut ini. Apa kata malaikat maut kepada orang mukmin ini? Ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Dalam riwayat yang lain, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanih. Keluarlah kamu
untuk mendapatkan keampunan dari Allah dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Fakharaja maka keluarlah ruh itu bagaikan tetes air yang keluar dari tempatnya. Kemudian diambil oleh malaikat maut, kemudian dibawakan ke malaikat-malaikat yang menunggu tadi, kemudian dikain kafani dengan kain kafan surga, diberikan wangi-wangian surga. Kemudian ketika diberi wangian tersebut, maka wanginya itu akan sampai ke langit ketujuh, sehingga semua penduduk langit bertanya, ini roh siapa? Kemudian roh tersebut pun dibawa ke langit ketujuh. Semua berharap agar roh ini dibawa melalui pintunya dan seterusnya, ya, hingga akhirnya langit ketujuh. Fakataba uktub abdi fi illiyin, kata Allah, tuliskan hambaku di daftar illiyin. Kemudian dikembalikan ke jasadnya, ya, dikembalikan ke jasadnya. Kemudian datanglah malaikat mungkar nangkir, kemudian ditanya 3 pertanyaan, marabbuka wa manabiyuka wa madinuka, dan dia berhasil menjawabnya. Kemudian Allah katakan afishulahul jannah, buatkan dia bentangan dari bentangan surga. Fafutihlahu baban min abwabil jannah, dibukakan untuk dia pintu surga. Dibukakan untuk pintu surga. Kemudian datanglah seseorang yang wujuhu baydun, biadul wujuh, wajahnya itu sangat putih cerah, ya, yang wangi dan pakaiannya bagus. Kemudian kata orang ini, kamu itu siapa? Kamu itu wajahmu wajah membawa kebaikan. Kata orang ini, laki-laki ini yang wajahnya tampan rupawan, pakaiannya bagus dan wangi, dia kata, aku adalah amalan solehmu yang aku tidak mengetahui kamu kecuali waktu di dunia kamu itu orang yang cepat untuk melakukan kebaikan dan lambat untuk melakukan kemaksiatan. Dan sekarang aku akan temani kamu. Demikian ikhwah. Kemudian dibukakan untuk dia pintu neraka. Dikatakan pada dia, seandainya kamu dahulu durhaka, maka di sini tempatmu. Tapi karena kamu orang soleh, maka tempatmu di sini. Kemudian ikhwah, maka orang mukmin itu pun berkata, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, segerakan hari kiamat. La'alli arji'u ila ahli wa mali, agar aku bisa kembali ke hartaku dan keluargaku. Itulah dia ikhwah. Jadi ketika dia mendapatkan nikmat surga, nikmat kubur, dia akan menikmati kuburnya. Dia akan sibuk dengan menikmati kuburannya. Dan sekali-sekali Allah akan tempatkan ruhnya di burung yang bertengger di pepohonan surga. Bagaimana telah kita pelajari, bahwasanya roh itu, roh orang mukmin, ada yang roh orang syuhada. Terkadang Allah letakkan ruhnya dia di burung-burung yang sarangnya ada di bawah aras dan dia bisa terbang kemana-mana saja. Adapun yang selain syuhada, ruh mereka kali-kali Allah letakkan di dalam burung, dan burung itu hanya bisa bertengger di pohon surga. Jadi dia itu sedang menikmati nikmat surga, sedang menikmati pemandangan surga. Demikian ikhwah, ya. Ya, dia lihat bagaimana istana-istananya. Jadi bagaimana dengan ucapannya, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, cepatkan jadi hari kiamat, la'alli arji'u ila ahli wa mali, agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Maksudnya ya surga itu, ikhwah. Ya, surga itu untuk kembali, bukan kembali ke dunianya, tapi agar dia bisa bertemu kembali dengan keluarganya yang di surga, ya, dan keluarga-keluarga dunianya yang kalau mereka masuk ke dalam surga. Jadi orang-orang yang beriman, dia akan sibuk untuk sibuk untuk menikmati dunia. Adapun orang kafir ataupun orang fajir, mereka akan sibuk dengan azab yang ditimpakan kepadanya. Demikian. Jadi nggak ada waktu untuk nengok-nengok untuk lihat-lihat keluarga, untuk menjenguk keluarga. Demikian ikhwah. Nggak ada waktu bagi dia. Kalaupun ada pertemuan antar ruh yang sebagaimana telah kita pelajari, yaitu ruh orang-orang yang sudah meninggal, mereka bertemu dengan ruh-ruh yang terdahulu, demikian seperti yang sudah kita pelajari. Jadi ikhwah, Allahu a'lam bishawab, sampai sekarang saya belum pernah membaca adanya dalil yang sahih tentang orang yang sudah meninggal, tentang orang yang sudah meninggal masih berada di rumahnya pada hari-hari yang telah disebutkan tadi. Adapun kejadian-kejadian itu pernah terjadi dan itu bisa terjadi, tapi kita nggak bisa katakan itu adalah ruh si mayit. Bisa saja itu merupakan jin,
Ya, itu merupakan jin. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan para pemirsa, saya punya tetangga pada waktu itu, di mana kebiasaan orang-orang masyarakat kita kan ada hari ketiga. Hari ketiga itu biasanya dibuatkan makanan untuk pengunjung. Qadrallah dia ini nggak punya uang untuk menyediakan itu. Jadi tidak ada niat. Ya, belum sampai di hari ketiga dia katakan ini, dia dan adiknya selalu dia katakan kepada kami, pada saya, dia selalu melihat ayahnya berdiri di ujung gang yang gelap. Itu ayah. Maka diasumsikan ini berarti ayah minta agar kita mengadakan makan di hari ketiga itu. Akhirnya dia pun ngutang, ikhwah. Dia ngutang, ya dia buatlah makan-makan di hari ketiga itu. Setelah itu nggak ada lagi dia lihat bayangan ayahnya di ujung gang tersebut. Kita katakan ini nggak dalil. Bisa saja itu merupakan jin yang bisa menyerupai siapa saja agar si anaknya ini melakukan hal yang memang tidak ada syariatnya. Demikian, itu yang saya ketahui. Allahu a'lam bishawab. Nah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya Ustadz. Selanjutnya kita akan coba angkat dari layanan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Nabi Musa pernah berbicara dengan Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah juga berbicara dengan Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ada dalilnya, Ustaz? Seorang wali ataupun orang-orang alim yang bisa berbicara dengan Allah, Ustaz, di dunia, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Semoga bertambah ilmu kami yang bermanfaat bagi kami, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Ustaz. Kalau nggak salah ini Pak Waluyo ya, Pak Sutoyo Tanjung Merawa. Mengenai ini semua, ikhwah, ya, mengenai ini semua, apakah ada dasarnya bahwasanya para wali atau orang-orang yang dianggap punya keramat bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikhwah, bicara dengan Allah itu merupakan sebuah mukjizat. Sampai Nabi Musa dikatakan kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah juga seperti itu, dia ajak bicara oleh Allah di saat Isra Mi'raj. Demikian, ikhwah. Jadi ini merupakan sebuah mukjizat. Apakah bisa seorang bicara dengan Allah langsung ya, Allahu a'lam bishawab. Sampai saat ini saya tidak mengetahui adanya data yang valid yang menyatakan manusia yang dianggap soleh, yang dianggap keramat, yang dianggap wali bisa bicara dengan Allah langsung. Ya, bisa bicara dengan Allah langsung. Allahu a'lam, setahu saya tidak ada dasarnya. Ya, kalau sekedar klaiman sendiri ada dan banyak. Bahkan ada orang yang mengklaim dirinya bisa melihat Rasulullah datang langsung ke majelisnya. Hanya dia yang bisa lihat. Jemaahnya nggak bisa lihat. Demikian. Jadi Rasulullah itu datang langsung di majelisnya. Demikian. Ya, ini hanya klaiman-klaiman yang tentunya karena ini masalah-masalah gaib, kita tidak membicarakan yang gaib, hal-hal yang gaib, kecuali yang ada dasarnya jelas baik dari kitabullah maupun sunnah Rasulullah SAW. Itulah merupakan standar kita dalam berpijak untuk memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah para pemirsa sekalian, rahimanallah wa iyyakum. Semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk menambah keyakinan kita tentang hari berbangkit, tentang hari kiamat, tentunya refleksinya dalam kehidupan kita agar kita semakin giat untuk memiliki persiapan dalam menghadapi
hari berbangkit tersebut. Baik dan tidaknya nanti kondisi kita di hari berbangkit, di hari kiamat, tergantung dengan bagaimana kegiatan kita, bagaimana kebaikan kita, bagaimana keimanan kita semasa kita di alam dunia ini. Demikianlah para pemirsa sekalian, semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Saya undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.